Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu, para orang tua wali murid, yang kami hormati para ustadz-ustadz sekalian, kepala-kepala sekolah di lingkungan Yayasan Darul Hikmah Raja Basa Lampung. Alhamdulillah dalam kesempatan berbahagia ini kita bisa bermuajahah, kita bisa berkumpul bersama mengawali masa pembelajaran bagi putra-putri kita pada tahun pelajaran 2020-2021 ini dalam keadaan sehat walafiat. Moga-moga pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil qiyamah kelak, Allahumma amin. Bapak Ibu ayah bunda yang kami hormati, dalam kesempatan ini permohonan maaf dari saya selaku Ketua Yayasan Darul Hikmah Raja Basa Lampung. Sebenarnya kami ingin menyapa langsung kepada ayah bunda sekalian, karena dalam momentum yang paling tepat, momentum awal ini kita bisa bertaaruf, berkenalan, tapi karena situasi kondisi tidak memungkinkan, sehingga dalam kesempatan ini saya belum bisa hadir secara fisik. Tapi semoga tidak mengurangi makna dan mengurangi hakikat dari pertemuan kita pada masa orientasi orang tua kita ini. Bapak Ibu, ayah bunda, para orang tua wali murid yang saya hormati, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, Yayasan Darul Hikmah Raja Basa Lampung pada tahun ini telah berusia kurang lebih 33 tahun. Sebuah usia yang cukup panjang bagi sebuah yayasan pendidikan dan dakwah untuk bisa menghadirkan pendidikan-pendidikan yang berkualitas di Lampung, demikian juga dengan berbagai aktivitas dakwah yang ada, dan kemudian dengan itu insya Allah Yayasan Darul Hikmah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bapak Ibu yang kami hormati, berkat kepercayaan dari para orang tua, wali murid, ayah bunda semua dari tahun ke tahun, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini Yayasan Darul Hikmah Raja Basa Lampung telah mengelola sebanyak 9 unit sekolah, yaitu 3 tingkat PAUD, kemudian 3 tingkat sekolah dasar, 2 tingkat sekolah menengah pertama, dan 1 SMA yang sekarang pada tahun kedua. Oleh karena itu tidak berlebihan jika dalam kesempatan ini atas nama Yayasan Darul Hikmah Raja Basa Lampung kami memberikan apresiasi, mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, ayah bunda sekalian yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk membersamai putra-putri kita, mendidik putra-putri kita sesuai dengan harapan kita semua, yaitu menjadi anak yang soleh-solehah, calon pemimpin-pemimpin dimanapun mereka berada di tahun-tahun yang akan datang. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang kami hormati, saya yakin bahwa kepercayaan tersebut dilandasi dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian takut seandainya meninggalkan anak keturunan mereka dalam keadaan lemah. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah dan kemudian berkatalah dengan perkataan yang berat, perkataan yang benar, perkataan yang berkualitas. Itu pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Jangan sampai kemudian kita meninggalkan generasi-generasi setelah kita dalam keadaan lemah. Lemah fisik, lemah ekonomi, apalagi lemah iman, lemah takwa, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal Islam, tidak mengenal bagaimana kita beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati ya Bunda, saya kira
tepat sekali Bapak Ibu memberikan kepercayaan kepada kami. Karena sesungguhnya yang kami didik terhadap putra-putri kami adalah bukan sekedar pintar, bukan sekedar cerdas, tetapi mereka insya Allah akan kita bekali dengan berbagai macam pengetahuan-pengetahuan, keterampilan-keterampilan, dan kemudian akhlak perilaku, dan kemudian praktek-praktek budiyah yang dengannya insya Allah anak kita akan menjadi anak yang soleh-solehah, yang dapat kita banggakan bersama, yang menjadi kebanggaan masyarakat, bangsa, dan negara kita ini. Dan tentu jauh lebih daripada itu, mereka adalah yang kita banggakan nanti ketika kita semua sudah kembali kepada Allah, karena mereka lah yang akan mendoakan kita dengan doa yang sangat indah. Apa itu? Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami pada waktu kecil. Tentu implementasi bagaimana kita menghadirkan asa yang demikian itu tidaklah mudah. Sedini mungkin harus kita didik dengan pendidikan-pendidikan Islam dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Dengan begitu insya Allah harapan kita semua bisa tercapai. Bapak Ibu yang kami hormati, ayah bunda yang kami muliakan, dalam kesempatan ini sama-sama kita mengalami di suatu masa yang tidak kita inginkan bersama. Apa itu? Masa di mana kita mendapat cobaan dari Allah SWT, yaitu dengan adanya wabah pandemi COVID-19 atau virus corona ini. Tentu ini menjadi sebuah cobaan yang tidak kita harapkan bersama. Cobaan yang tentunya juga akan berpengaruh kepada proses pendidikan itu. Sudah sekian lama, 3 atau 4 bulan ini, guru-guru kami tidak menyapa murid-muridnya secara langsung karena memang kondisi tidak memungkinkan tatap muka itu. Namun demikian, karena begitu amanah yang Allah berikan kepada kami melalui Bapak Ibu sekalian, kami tetap melayani pembelajaran, mendidik putra-putri kami, terhadap Bapak Ibu sekalian, meskipun dalam suasana COVID seperti ini. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, sekali lagi, agar hak anak kita tetap menjadi prioritas kami. Meskipun pembelajaran dengan sistem daring, yaitu bagaimana guru-guru kami ada yang mengajar dari sekolah, ada yang dari kelas, ada yang dari rumah. Sementara anak-anak putra-putri kita belajar di rumah masing-masing. Tentu ini juga merepotkan kepada ayah bunda. Tapi dengan tujuan yang mulia, putra-putri kita, pendidikan itu adalah yang utama. Tentu kerjasama dari kami, dari guru-guru kami, dari Bapak Ibu wali kelas, semuanya dengan Bapak Ibu yang ada di rumah. Tentu meskipun dalam suasana seperti ini, insya Allah anak-anak tetap mendapatkan hak-haknya dalam konteks pembelajaran ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu berbeda antara pelajaran yang dilaksanakan secara langsung tatap muka dengan pelajaran yang menggunakan sistem online atau daring ini. Ya. Tetapi sekali lagi bahwa dalam situasi kondisi apapun, orang-orang beriman pasti selalu ada jalan keluarnya. Allah pasti memberikan jalan keluar kepada usaha kita yang baik ini. Maka meskipun secara kualitas pembelajaran akademik tidak sesempurna ketika dilaksanakan secara tatap muka, tapi karakter, pembentukan akhlak, pembentukan kepribadian itu ketika Bapak Ibu mendampingi anak-anak di rumah, insya Allah bahwa anak-anak kita tetap menjadi anak-anak yang kita harapkan bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi bahwa dengan sistem pembelajaran daring ini tentu usaha kita harus lebih maksimal. Biasanya orang tua selalu menyerahkan kepada gurunya di sekolah, tapi mau tidak mau sekarang orang tua harus mendampingi anak-anak belajar di rumah. Kadang pagi, kadang siang, mungkin malam pun masih mendampingi anak-anak kita untuk mengerjakan tugas-tugas, menyapa guru ataupun guru menyapa putra-putrinya, mendampingi anak-anak dalam menghafal dan sebagainya. Nah, inilah tantangan kita semua. Inilah yang harus kita kerjakan bersama. Tapi sekali lagi bahwa kita punya keyakinan tujuan kita mulia. Harapan kita adalah harapan yang Allah muliakan. Bagaimana kita mendidik putra-putri kita sehingga suatu saat nanti dia adalah merupakan aset umat ini. Dia merupakan sesuatu yang diharapkan oleh bangsa dan negara kita ini. Dengan demikian, sekali lagi marilah tentu kita curahkan segenap perhatian kita.
segenap upaya kita secara maksimal. Kami di yayasan terus dari tahun ke tahun selalu meningkatkan upaya, baik pemenuhan sarana prasarana, guru-guru kami latih, kami bimbing, kami berikan ya pengalaman-pengalaman baru yang dengannya insya Allah dalam kondisi apapun guru-guru kami tatip memberikan hak-hak anak, layanan yang maksimal. Tapi yang namanya juga manusia biasa, apalagi dalam keadaan seperti ini, tentu tidak sesempurna ketika dalam keadaan normal. Hanya Allah lah yang bisa menyempurnakan kerja-kerja dan amal kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kami menyadari betapa beratnya tugas Bapak Ibu Dewan Guru. Semakin rendah tingkatan dari atau jenjang sekolah itu akan semakin berat tugas guru. Bayangkan ketika anak-anak masih dalam usia prasekolah atau TK itu, dia harus mengambil alih peran dari kedua orang tuanya. Tidak sedikit guru-guru kita yang mendampingi anak-anak itu ke kamar kecil, sebagaimana yang dilakukan oleh orang tua di rumah masing-masing. Demikian juga guru-guru SD kita yang pada kelas-kelas rendah, mereka harus bisa menggantikan peran orang tua. Ya, kebutuhan anak ketika di sekolah, maka guru-gurulah yang mereka menjadi harapan dari orang tuanya. Tentunya bagaimana anak-anak tetap tidak kehilangan sosok orang tua, meskipun sekali lagi bahwa anak-anak itu di tengah-tengah kehidupan belajar di sekolah, yang guru-guru yang selalu mendampingi mereka semuanya. Bapak Ibu orang tua murid yang saya hormati, dalam kesempatan masa orientasi orang tua ini, tentu tujuannya adalah bagaimana target-target sekolah, bagaimana target-target dari setiap jenjang itu yang nantinya langsung akan disampaikan oleh Bapak Ibu, para ustadz saya sekalian, yang wali kelas, guru-guru di setiap jenjang itu akan menjelaskan kepada para orang tua, Bapak Ibu sekalian sejelas-jelasnya. Gunakan kesempatan ini untuk bertanya, berdiskusi, berdialog, berkomunikasi seperti apa jalan terbaik kepada anak-anak kita, sehingga tujuan kita semuanya bisa tercapai secara maksimal. Jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami. Jangan sungkan-sungkan untuk berkomunikasi dengan para guru di setiap kelasnya. Tanyakan apa kesulitan anak, bagaimana perkembangannya. Demikian juga ketika ada guru-guru kami yang mungkin melaksanakan home visit ke Bapak Ibu sekalian, menelpon Bapak Ibu sekalian, bukan maksud kami untuk mengganggu Bapak Ibu sekalian, tapi adalah dalam rangka untuk memberikan hak-hak putra-putri kita. Bisa jadi informasi yang diberikan sekolah kepada orang tua menjadi sesuatu yang sangat penting untuk selanjutnya orang tua bisa mendalaminya. Atau sebaliknya, informasi dari orang tua kepada kami para guru juga merupakan informasi yang penting untuk selanjutnya kita dalami, kita pelajari, sehingga dengan demikian setiap persoalan anak-anak kita bisa teratasi dengan kerjasama antara orang tua dan murid. Bapak Ibu yang kami hormati orang tua, para ayah bunda sekalian yang kami muliakan, inilah barangkali yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi bahwa kami sangat mengapresiasi, sangat menghormati, menghargai, bahkan berterima kasih bahwa Bapak Ibu sekalian, orang tua, ayah bunda telah mempercayakan putra-putrinya untuk bergabung dengan keluarga besar, warga Yayasan Darul Hikmah Rajabasa Lampung. Kita tidak menyanyiakan, tentu kami akan berusaha semaksimal mungkin agar kepercayaan ini ada kepercayaan yang tentu akan kami pertanggungjawabkan, bukan hanya kepada Bapak Ibu sekalian, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya silakan nanti Bapak Ibu sekalian mengunjungi setiap ruang-ruang, mengenal sekolah kita ini, di mana ruang kepala sekolah, di mana ruang manajemen dan sebagainya, sehingga suatu saat nanti ketika Bapak Ibu ayah bunda ke sekolah dari TK, SD, SMP, SMA tidak asing lagi. Kenapa? Karena ini adalah rumah kita, ya, lingkungan kita, ini milik kita bersama. Ini adalah kebanggaan kita semuanya. Ya. Jadi tidak usah, tidak usah sungkan-sungkan untuk sering-sering datang ke sekolah kami. Insya Allah kehadiran Bapak Ibu sekalian tidak akan mengganggu kami, tidak akan meremotkan kami. Justru kami merasa tersanjung Bapak Ibu sekalian sering ke sekolah, berdialog dengan guru, berkomunikasi dengan guru, berdiskusi bagaimana memberi solusi yang terbaik kepada anak-anak murid kita. Ya, demikian juga ketika nanti
guru-guru kami sekali lagi datang ke rumah Bapak Ibu sekalian, home visit, moga-moga juga tidak mengganggu kesibukan Bapak Ibu sekalian, karena semata-mata itu adalah untuk kebaikan, untuk peningkatan kualitas anak-anak kita. Ayah bunda yang kami hormati, tidak banyak kami sampaikan. Sekali lagi, selamat bergabung dengan keluarga besar Yayasan Duri Marajawasa Lampung dalam konteks pendidikan anak-anak kita. Moga-moga sekali lagi Allah SWT menjadikan anak kita anak yang soleh, yang solehah, yang bisa kita banggakan bersama, penerus dari para pemimpin ini, dan tentunya investasi kita dunia dan akhirat. Lebih kurang mohon maaf, pada Allah manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.